Kesedihan begitu dirasakan keluarga, kerabat, dan rekan korban Putu Satria Ananta Rustika ketika melepas jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Sabtu malam. Upacara penghormatan terhadap jenazah korban pun dilakukan rekan-rekan korban dari STIP. Tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Keluarga korban juga menemukan banyak luka memar dan lebam di bagian ulu hati, perut, hingga lengan korban. Keluarga kini juga menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kondisinya gimana ya Pak? Lebam. Lebam di bagian mana Pak? Perut kanan, perut kiri, terus Di punggung. Di sini ada merah-merah, saya nggak tahu ini dipukul atau dipegang. Terus di mana lagi tadi ada saya nggak lihat langsung, tapi saya lihat videonya. Jadi memang keluarga udah lihat secara langsung. Keluarga tuh nggak yakin 1 lawan 1 itu. Satu pelakunya? Satu pelaku ngelawan almarhum Putu tuh nggak yakin. Meski demikian, manajemen STIP Jakarta membantah ada perpeloncoan di sekolah. Pihak sekolah mengklaim sudah menghapus kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan oleh senior terhadap junior. Di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakitan untuk menurun saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Tapi masih terjadi ini Bang? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Tidak ada lagi budaya seperti itu? Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Makasih Pak. Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus ini. Kemenhub meminta STIP mencopot senior yang terlibat melakukan penganiayaan guna menjalani proses hukum. Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kemenhub juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait, kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasca kasus penganiayaan merebak, penjagaan di kawasan STIP diperketat. Polisi juga telah mendatangi STIP Jakarta di kawasan Marunda untuk menyelidiki penyebab pasti kematian Putu Satria Ananta. Kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, kasus serupa dengan motif yang sama juga beberapa kali terjadi di kampus yang berada di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana pemeriksaan senior korban yang kini sudah ditetapkan jadi tersangka? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Pangalo yang saat ini berada di Polres Metro Jakarta Utara.
Renata, tersangka sudah ditetapkan yaitu senior korban. Ini proses pemeriksaan kelanjutannya seperti apa, Renata? Ya, Vidi, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait bagaimana kemudian kelanjutan dari pemeriksaan. Tadi saya sempat menghubungi Kapolres Metro Jakarta Utara, namun memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana kemudian pemeriksaan terhadap tersangka yang kini sudah menjadi tersangka begitu, yang karena kemarin kita ketahui memang Polres Metro Jakarta Utara sudah merilis hasil dari gelar perkara dan memutuskan untuk menetapkan satu tersangka tunggal, yakni Tegar Raffi Sanjaya yang merupakan mahasiswa ataupun taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, yang dimana memang kalau berdasarkan rilis kemarin tersangka ini disangkakan dengan pasal 338 junto pasal 335 ayat 5 KUHP. Dan kemudian untuk ancaman hukumannya ini ada 15 tahun penjara. Kemudian juga memang kalau berdasarkan keterangan dari polisi, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap 36 saksi. Jadi memang keterangan saksi, keterangan tersangka ini kemudian disinkronkan dengan hasil pemeriksaan juga terhadap barang bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan runutan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Kalau kita runut kronologinya, memang ini peristiwa bermula pada saat senior, ada 5 orang, salah satunya tersangka dan 4 rekannya ini melihat korban bersama dengan teman-temannya ini baru saja melakukan aktivitas olahraga pada Jumat pagi kemarin, yang dimana karena mereka ini masuk ke dalam kelas masih menggunakan baju olahraga ini, yang kemudian dirasa oleh seniornya ataupun tersangka dan teman-temannya ini merupakan tindakan yang salah. Karena itu korban dan juga teman-temannya ini kemudian digiring ke kamar mandi, dan kalau berdasarkan keterangan polisi juga hanya 1 orang yang dianiaya pada saat itu dan dilakukan oleh 1 tersangka saja. Masih terbuka kemungkinan karena kalau dari pernyataan keluarga ini masih merasa cukup janggal. Ini merasa bahwa ada kemungkinan korban ini tidak hanya dianiaya oleh 1 tersangka saja, tetapi tentu kita belum bisa berandai-andai begitu ya, Vidi dan juga saudara. Masih kita pantau nantinya bagaimana kemudian jalannya pemeriksaan, apakah nantinya ada pemeriksaan lanjutan lagi terkait dengan kasus ini. Vidi. Baik, Renata Pangalo, terima kasih untuk laporan Anda dari Polres Metro Jakarta Utara.